Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis supply chain PT Kereta Api Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putra Angga Perbawa. Nama saya Muhammad Rahman Abdullah. Nama saya Yufia Rusmalina. Ya, next. Di sini profil perusahaan PT KCI. PT Komuteran Jabodetabek ini berdiri pada tanggal 19 September 2017 dan sudah menjadi PT Komuter Indonesia, salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api yang mengelola KA Komuteran Jabodetabek dan sekitarnya. Tugas pokok perusahaan ini adalah menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan kereta api komuter dengan menggunakan sarana kereta rel listrik di wilayah Jabodetabek serta sekitarnya. Dan di bidang usaha non penumpang, pada 1 Juli 2013 KCI mulai menerapkan sistem tiket elektronik dan sistem tarif progresif. Penerapan dua kebijakan ini menjadi tahap selanjutnya dan modernisasi KRL Jabodetabek hingga Desember 2019. KCI telah memiliki 1.100 unit KRL dan akan terus bertambah sepanjang tahun 2019. KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 168 unit. Untuk memenuhi permintaan penumpang terus bertambah dari waktu ke waktu selama tahun 2019, rata-rata penggunaan KRL per hari mencapai 979.853 pengguna pada hari kerja. Dan sektor puncaknya itu bisa mencapai 1.154.080 pengguna. Sebagai operator sarana komuter lain ini melayani 80 stasiun di seluruh Jabodetabek dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Next. Di sini berikut laporan keuangan PT KCI pada tahun 2017 dan 2018. Di sini terdapat laporan laba rugi yang terlihat sebagai berikut. Lalu ada laporan posisi keuangan, bisa dilihat sebagai berikut, terdapat jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Ya, lanjut. Lalu ada juga pendapatan bersih, laba bersih, lalu ada aset dan liabilitas. Next. Lalu juga di sini ada ekuitas yang terdiri dari 2014 sampai 2018. Ya, selanjutnya Rehantullah. Baik, lalu berikut adalah identifikasi strategi dari supply chain. PT KCI menargetkan tahun 2020 volume angkut penumpang akan lebih tinggi. Pada 2019, rata-rata kereta komuter Indonesia mengangkut 950.000 hingga 1,1 juta. Salah satu yang dilakukan adalah mengubah bentuk stamp formasi 8 menjadi SF10 dan SF12. Hal ini akan meningkatkan kapasitas daya angkut dan juga meningkatkan kenyamanan karena peningkatan transit di luar perjalanan kereta yang akan ditambah pada tahun 2020. Berikut. Berikut adalah analisis laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini, PT KAI menggunakan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Next.
Berikut adalah mapping rantai supply existing. Dimulai dari supply Inalum, jadi PT Inka, JR East Company Manufacturer, lalu ke distributor yaitu PT KCI, ke agen e-ticketing, loket retailer, lalu menyampai pada penumpang. Next. Identifikasi masalah supply chain pada demand dan supply. PT KCI mencatat 315,8 juta penumpang naik KRL komuter lain sepanjang 2017. Jumlah tersebut melewati target PT KCI yang menyebabkan terjadi kepadatan penumpang di setiap gerbong kereta komuter lain dan terjadi antrian di loket stasiun. Next. Usahawan perbaikan dari analisis strategi fit. Analisis strategi fit itu tersebut yaitu konsistensi antara prioritas pelanggan yang diharapkan mampu dipenuhi oleh strategi kompetitif dan kemampuan rantai nilai yang dapat dibangun dengan strategi supply chain. Contohnya, strategi tersebut dapat dikatakan penambahan jumlah rangkaian kereta api dari 8 kereta menjadi 10-12 kereta agar tidak terjadi kepadatan. Lalu merevitalisasi setiap stasiun di Jabodetabek agar pelayanan kepada penumpang nyaman dan maksimal. Next. Identifikasi logistik driver dan cross-functional driver yang harus diperbaiki. Dalam memahami berbagai perusahaan dapat meningkatkan kinerja rantai pasok dengan merespon dan efisiensi. Maka harus menguji pemicu dari rantai pasok, yaitu antara lain dari fasilitas, yaitu lokasi fisik aktual dalam jaringan rantai pasokan di mana produk yang disimpan dan dibuat. PT KCI telah memiliki 6 depo kereta KRL yang berlokasi di Bogor, Depok, Bukit Duri, Bekasi, Cipanang, Pangbajang. Lalu dari persediaan tersebut meliputi seluruh bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dalam rantai pasokan. Pada PT KCI, persediaan itu menjaminkan stok kartu multi-trip agar tidak terjadinya antrian yang panjang. Dari transportasi adalah cara di mana memindahkan dari transportasi PT KCI adalah kereta api yang mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya. Dari informasi, PT KCI yang diperoleh dari aplikasi komuter lain. Website informasi yang diberikan biasanya berupa bila terjadi gangguan operasional. Lalu dari sumber PT KCI tersebut menerapkan pembelian e-ticketing di stasiun atau dengan e-money yang tersedia di bank tersebut. Dari penetapan harga, PT KCI menetapkan harga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Next. Identifikasi jaringan distribusi yang sesuai dengan strategi fit dan logistik driver yang akan diperbaiki. Hasil analisis dari kami bahwa rangkaian kereta komuter lain hanya memiliki 8 rangkaian gerbong setiap keretanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan penumpang serta terjadinya kelambatan kedatangan maupun keberangkatan kereta tersebut dan mengakibatkan bengkaknya biaya kompensasi untuk penumpang yang menjadi sebuah kerugian. Penambahan gerbong kereta adalah solusi untuk mengurangi terjadinya penumpukan penumpang dan kereta tidak dapat berangkat dan tiba dengan tepat waktu. Next. Identifikasi dan analisis perubahan terhadap wabah COVID-19. Dalam kondisi wabah COVID-19, pemerintah memberlakukan upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran virus ini. Kementerian Perhubungan akhirnya memastikan bahwa KRL akan tetap beroperasi di wilayah yang menerapkan PSBB. Meski demikian, moda transportasi ini dikurangi menjadi 35% saja, dengan calon penumpang harus memenuhi SOP sejak persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan tiba di tujuan. Dalam hal ini, PT KCI harus mematuhi pemerintah dengan melakukan pembatasan jam operasional dan menerapkan upaya-upaya pencegahan di dalam maupun di
luar PT KCI. Selama PSBB ini, PT KCI mengalami penurunan mobilitas sebesar 70%, sehingga setiap harinya. PT KCI menerapkan pembatasan jam operasional yang sesuai menjadi pukul 4 pagi sampai pukul 8 malam, dengan pengurangan frekuensi penumpang kereta di luar jam sibuk. Identifikasi mitigasi risiko perubahan perusahaan untuk dapat bertahan. Yang dilakukan oleh PT KCI antara lain yaitu tersedianya hand sanitizer di dalam gerbong, pembatasan penumpang, pembagian masker, mensosialisasikan edukasi tentang cara mencuci tangan, terus etika atau batuk di tempat umum, pemasangan media sosial terkait corona di 80 stasiun KRL, pencucian KRL setelah digunakan sesuai dengan standar kebersihan. Namun, selain itu, VP Corporate Communication PT KCI, Ane Purba, menghimbau kepada pengguna KRL untuk tetap beraktivitas di rumah saja. Fasilitas publik ini hanya tersedia untuk yang melayani kebutuhan yang benar-benar mendesak saja. Usulan terhadap pemerintah. Setelah ditolaknya usul-usulan yang diberikan, termasuk pemberhentian KRL sementara, usulan ini ditolak oleh Kementerian Perhubungan. Nah, sehingga kelompok kami mengusulkan untuk pengurangan penjumlah kereta dibatasi menjadi 65% penumpang. Kereta KRL yang menuju bandara menjadi 50% penumpang. Penumpang tidak boleh berdiri dalam gerbong agar physical distancing itu di jalan menjadi optimal. Terus diberlakukannya rekayasa operasi dan rute KRL dan penertiban stasiun KRL yang masih ramai pengunjung. Diharapkan keputusan ini dijalankan dengan tepat dan sesuai agar penumpang-penumpang KRL nanti tetap dapat menikmati layanan transportasi publik ini untuk menunjang aktivitas yang dikerjakannya. Terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Oke. Aku save dulu ya. Ya, save dulu aja. Aku langsung kirim ya.